Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, NRP 052 1184 000074. Di sini saya akan menyampaikan mengenai final assessment saya, yaitu Solitaire Project, di mana di dalamnya membahas mengenai permasalahan, penanggulangan, dan juga ide yang ingin saya sampaikan terkait film dokumenter dan juga kuliah tamu yang telah diberikan. Yang pertama yaitu film dokumenter Sispirasi. Nah, dari film dokumenter ini saya menemukan kata kunci yaitu plastik, overfishing, bycatch, pemburuan paus dan hiu, dan juga kesalahan budidaya. Nah, untuk yang why atau permasalahan yang didapatkan dari film dokumenter ini yaitu terdapat seorang dokumenter bernama Ali. Dia menemukan paus terdampar dengan ditemukan 30 kantong plastik di dalam perutnya. Dan ini terjadi di United Kingdom. Dan Ali juga menemukan banyak sampah di pantai dan juga laut. Lalu terjadi pemburuan paus dan lumba-lumba di Taiji, Jepang. Lalu penangkapan tuna yang berlebihan atau overfishing dan pengambilan sirip hiu. Penangkapan tuna yang berlebihan ini terjadi dikarenakan keinginan atau tingkat keinginan konsumen itu cukup tinggi, dan juga pengambilan sirip hiu ini karena harganya yang cukup mahal dan di Cina itu sangat digemari oleh orang-orang, terutama di kalangan atas karena harganya itu yang cukup mahal. Padahal gizinya itu tidak banyak, bahkan mungkin tidak memiliki gizi. Lalu selanjutnya ada bycatch. Nah, dari bycatch ini atau penangkapan yang terikut setidaknya membunuh 50 juta hiu per tahunnya. Lalu ada budidaya ikan salmon yang tidak dilakukan dengan benar. Dengan budidaya yang tidak benar ini mungkin ikan yang ada di budidaya ini malah tidak memiliki gizi yang baik. Dan juga ikan di laut yang memiliki kandungan merkuri akibat oil spill. Dan jika kita makan, maka kita akan menyerap kandungan dari merkuri tersebut. Lalu bagaimana cara dokumenter untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Yang pertama yaitu mendonasikan uangnya pada situs pengelolaan plastik ataupun situs anti plastik. Lalu tidak menggunakan bahan dari plastik seperti menggunakan alat makan sendiri, menggunakan tempat makan sendiri, dan juga menggunakan kantong belanja sendiri. Lalu pemungutan sampah di pantai. Nah, pemungutan sampah di pantai ini biasanya yang ditemukan yaitu seperti sedotan, lalu botol minum, botol plastik, dan juga sampah-sampah plastik seperti kantong plastik, seperti itu. Lalu mendatangi pihak yang terkait, di mana seperti contoh pada saat Ali mendatangi pihak untuk menjawab mengenai dolphin safe. Apakah benar dolphin safe ini benar-benar menyelamatkan dolphin-dolphin dari bycatch. Lalu selanjutnya adalah mengurangi konsumsi hewan laut, dan si dokumenter si Ali ini menjadi vegetarian. Nah, dari hal-hal tersebut saya memiliki beberapa ide yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu membuat masyarakat menyadari kerusakan laut akibat ulah tangan manusia. Nah, di sini jika 50% saja manusia menyadari bahwa kerusakan laut itu terjadi karena ulah kita, maka itu akan memperbaiki ekosistem laut dan mengurangi sampah yang ada di laut. Lalu, saya kurang setuju dengan harus menjadi vegan, karena menurut saya dengan kita mengurangi konsumsi saja itu sudah baik tanpa perlu menjadi vegetarian. Yang selanjutnya yaitu tapak karbon. Nah, tapak karbon ini dari kuliah tamu ini saya menemukan beberapa kata kunci, yaitu ada emisi karbon, ada rumah kaca, ada climate change. Nah, dari hal-hal tersebut disampaikan oleh narasumber mengenai masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu ada total emisi karbon pada setiap benua itu tinggi, terutama di benua Asia, apalagi di negara Cina. Lalu ada perubahan iklim, dan juga tapak karbon masuk ke dalam life cycle thinking. Nah, how atau bagaimana cara menanggulangi hal tersebut diberitahukan oleh narasumber bahwa dibuat peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2011, di mana dibuat perencanaan 10 tahun untuk keberhasilan 29%.
Lalu ada komitmen mengurangi emisi karbon sebanyak 26% pada tahun 2020 dan juga dukungan internasional sebanyak 41%. Lalu yang ketiga ada metode tapak karbon di mana berisi mengenai GRK, submit dengan output sertifikat, lalu inventory, model, burden shifting, life cycle thinking, data, faktor emisi, datasheet, dan juga Excel data. Nah, untuk ide yang ingin saya sampaikan yaitu mungkin bisa mengurangi kebiasaan memakai hal-hal yang bisa menghasilkan emisi CO2 seperti penggunaan mobil pribadi atau transportasi pribadi, lalu penggunaan bahan bakar, lalu asap pabrik-pabrik itu, dan juga rumah kaca yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu mengenai sampah yang mengandung metan. Dan saya juga ingin menyampaikan untuk mengelola rumah kaca dengan baik, karena dari tapak karbon ini bisa menghasilkan gas rumah kaca, dan itu tidak baik. Lalu yang ketiga ada tsunami. Nah, dari kuliah tamu ini ditemukan bahwa ada permasalahan yang disampaikan oleh narasumber, yaitu rumah yang tidak tahan tsunami. Lalu tiap generasi yang selalu merasakan tsunami di berbagai tempat. Contohnya yang baru saja terjadi di belakangan ini yaitu tsunami di Palu. Lalu belum banyak peringatan akan tsunami. Nah, dari narasumber ini menyampaikan bagaimana untuk menanggulanginya, yaitu hutan pesisir yang dijadikan bukit buatan, lalu pembuatan sistem peringatan dini, konstruksi bangunan yang diperkuat, dan tersedianya satgas bencana. Lalu, ide-ide yang ingin saya sampaikan yaitu adanya sosialisasi terkait apa yang harus dilakukan saat terjadi tsunami, dan juga sosialisasi mengenai tanda-tanda tsunami akan terjadi, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dan juga penanaman hutan bakau. Yang keempat yaitu ada hukum laut. Nah, dari hukum laut ini saya menemukan beberapa kata kunci, yaitu hukum laut internasional, pelabuhan, keselamatan di laut, pengawakan kapal, peraturan pemerintah tentang perikanan. Nah, untuk why atau permasalahan yang disampaikan oleh narasumber, yaitu 25 tahun lalu di pendidikan kelautan di Indonesia itu belum membahas tentang hukum laut, sehingga hukum laut itu baru-baru ini. Dan hukum laut internasional itu dibuat karena banyak negara yang berselisih memperebutkan wilayah laut. Dan Indonesia juga salah satu yang ingin dianggap sebagai negara kepulauan. Jadi Indonesia ingin ikut andil dalam hukum laut internasional ini. Lalu terjadinya pencurian ikan karena banyak sekali orang-orang yang mencuri ikan di wilayah negara lain. Lalu yang selanjutnya ada angka kecelakaan korban jiwa di laut itu bisa puluhan ribu di dunia, lebih banyak dibandingkan angka kecelakaan untuk darat dan juga udara. Lalu ada aturan keselamatan awak kapal yang jarang diterapkan. Lalu ada pembagian tingkat nelayan yang belum baik, dan juga nelayan Indonesia itu tidak mau mengikuti pelatihan. Nah, untuk how atau bagaimana menanggulangi dari permasalahan tersebut, narasumber memberitahu bahwa dibuat konstitusi UNCLOS, di mana UNCLOS ini Indonesia juga ikut andil dan mengikat pada konstitusi ini karena ingin dianggap sebagai negara kepulauan. Makanya Indonesia ikut terikat pada hukum internasional ini. Lalu membuat pembagian laut. Nah, di pembagian laut ini seperti laut teritori, laut pedalaman, dan lain sebagainya. Lalu ada di pelabuhan dibuat kebijakan internasional untuk memeriksa tangkapan ikan. Jika tangkapan ini dirasa mencurigakan, maka akan diproses lebih lanjut. Lalu dibuat aturan yang tidak mengikat sesuai kemampuan. Kenapa tidak mengikat? Karena jika terlalu mengikat, maka orang-orang itu tidak mau mengikuti aturan tersebut. Nah, jadi dibuat soft law, di mana tidak terlalu mengikat tapi peraturannya itu sama, tapi cukup diikuti yang memang benar-benar bisa diikuti gitu. Lalu dibuat pelatihan mengenai aturan keselamatan awak kapal, dan dibuat peraturan yang jelas dan pembagian tingkat nelayan yang baik. Nah, untuk ide yang ingin saya sampaikan yaitu peraturan internasional itu memang sebaiknya harus diikuti. Lalu untuk nelayan Indonesia yang tidak ingin melakukan pelatihan bisa diberlakukan secara wajib gitu.
dan jika tidak ingin diikut maka bisa dikenakan sanksi gitu. Lalu dari pihak pelabuhan harus memperketat sistem seleksi ikan, dan juga keselamatan dan pengawakan kapal harus ditekankan karena itu sangat penting. Lalu yang keempat itu adalah film dokumenter A Plastic Ocean, di mana di sini ditemukan permasalahan dalam film ini, yaitu sampah dari seluruh dunia berkumpul di laut dan terus berputar mengelilingi lautan dunia dan tidak hancur. Lalu binatang mati akan makan plastik dan juga mikroplastik. Jadi binatang mati itu karena memakan plastik dan juga mikroplastik. Lalu ada ikan kecil yang makan mikroplastik, dan mikroplastik ini akan terserap ke dalam tubuhnya bahan kimianya, dan juga saat itu misalkan ikan kecil ini dimakan oleh ikan besar, lalu ikan besar ini dimakan oleh manusia, maka kandungan dari bahan kimia tersebut akan terserap oleh manusia dan itu akan mengganggu sirkulasi tubuh kita. Lalu ditemukan tumpukan sampah kecil pada hewan laut dan darat yang mati. Dan juga banyak masyarakat yang tinggal di dekat tumpukan sampah memiliki berbagai macam penyakit seperti kanker, lalu gangguan kehamilan, dan juga jika akibat pembakaran sampah menyebabkan pneumonia. Lalu bagaimana cara untuk menanggulanginya? Dari film ini mengambil sampah plastik yang tersebar di laut dan di pinggir laut, lalu mengurangi penggunaan plastik, mengeluarkan plastik dari tubuh binatang, lalu melakukan daur ulang dan pada plastik seperti dijadikan diesel, karya, lalu aliran listrik, memperbaiki perilaku masyarakat mengenai sampah plastik, dan juga membuang plastik ke tempat pengelolaan sampah plastik. Seperti yang saya tonton pada film ini, di Jerman, untuk membuang sampah plastik itu sudah ada tempatnya, yaitu di supermarket. Jadi semua orang itu bisa membuang sampah plastik di dalam tempat itu, mesin itu, dan nantinya langsung akan diproses. Nah, ide yang ingin saya sampaikan yaitu saya sangat suka mengenai pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar dan juga aliran listrik, dan kesadaran masyarakat adalah hal pertama yang harus ditegaskan untuk mengurangi sampah plastik. Saya juga suka mengenai Jerman yang membuat mesin untuk membuang menjadi tempat pengelolaan menjadi tempat pengumpulan sampah dari masyarakat. Karena itu efektif dan menurut saya bisa diterapkan di kedepannya di Indonesia mungkin. Lalu yang selanjutnya adalah ekowisata komodo, di mana ada beberapa permasalahan, yaitu ekosistem komodo belum bisa dinyatakan sebagai ekowisata. Lalu pengelolaan oleh pihak lokal yang masih kurang. Peraturan yang minim untuk atraksi bawah laut, terlalu memaksa pengunjung, dan prasarana yang kurang dijaga. Mengapa ekosistem komodo itu belum dibilang ekowisata? Karena ekowisata itu harus benar-benar alami, di mana masih diurus oleh masyarakat lokal dan lain sebagainya. Sedangkan ekosistem komodo ini tidak diurus oleh masyarakat lokal gitu. Nah, bagaimana menanggulangi hal tersebut? Dari narasumber diketahui bahwa mungkin bisa menutup pulau komodo saat mereka kawin ataupun saat reproduksi. Lalu menutup pulau komodo karena konservatif dan bisa memindahkannya ke tempat lain. Lalu mengerjakan rekomendasi dari WWF, di mana SI berbasis terkini, lalu bebas sampah, penanggung jawab pariwisata, kuota pengunjung, dan juga tarif dan pengawasan. Untuk ide-ide yang ingin saya sampaikan yaitu saya setuju dengan narasumber terkait penutupan Pulau Komodo dan pembatasan pengunjung. Karena itu bisa mengganggu kembang biak komodo itu sendiri, dan juga mencari tempat wisata lain di pulau lain di NTT jika ingin ekowisata, karena masih banyak tempat lain yang masih asri dan masih baik gitu untuk dijadikan ekowisata yang beneran, yang the real ekowisata. Lalu yang terakhir, agar dapat menerapkan ekowisata, mungkin bisa dilakukan pelatihan untuk masyarakat dan masyarakat lokal. Mungkin jika ingin memang menjadi entrepreneur yang tersertifikat, tapi mereka masyarakat lokal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.